terkasih Jemaat Gereja Generasi Apostolik, kita bertemu muka kembali secara online. Dan saya rindu banget nih untuk bisa ketemu sama Anda, bersosialisasi, dirangkul sama favorit pangeran kecil kita, Adanu, dan teman-temannya semua. Suara cheerful of little children, I miss that so much. Dan suara melihat saudara-saudara, teman-teman kita single adult berkumpul bersama-sama satu meja makan, ketawa terbahak-bahak, so free. You know, it's our family, it's our home. Tapi sementara ini kita mesti dibatasi, jaga jarak. Istilah-istilah baru ini, jaga jarak. Tapi kata yang ternyata di Alkitab, jaga jarak antar sesama juga ada juga sih. Ada saatnya kita jaga jarak di antar sesama supaya kita bikin jarak dan intim masuk dalam hubungan dengan jarak yang kesatuan, yang tidak ada jarak menjadi satu kesatuan dengan Tuhan kita. Kalau enggak, Tuhan juga cemburu, karena kita terlalu banyak sosialisasi, kurang bersosialisasi dengan Tuhan Yesus Kristus yang sangat mencintai kita. Saya berdoa Anda semuanya sehat semua. Saya percaya dalam kesehatan fisik, mental, dan yang terutama emosi kita, jiwa kita tentram. Dan di tengah-tengah berita yang mengejutkan, mengecewakan, menyedihkan, karena saya membaca Twitter dari anak-anak yang kehilangan ayahnya mendadak. Karena kalau cara penanganan jenazah dari COVID-19 sangat-sangat betul-betul tubuh itu harus dirawat dengan segenap, dengan secepat mungkin. Sehingga masa untuk memproses emosi itu sangat-sangat tidak ada pada detik itu, perpisahan fisik itu. Saya mau kuatkan Anda semuanya. Yang punya saudara, yang punya keluarga yang mungkin mengalami jadi korban COVID-19 ini. Ambillah waktu ini di mana kita mesti dirumahkan, di mana kita mesti jaga jarak. Di rumah pun kita mesti hati-hati. Siapa yang masuk ke rumah, siapa yang masuk ke rumah juga didisinfektan. Tangan dicuci tangan yang rajin, yang ini sudah apa yang Anda tahu lakukanlah ya. Ini nasihat medis yang mengerti sifatnya si coronavirus COVID-19 ini. Kita kan nggak ngerti kayak begini. Dan kita mesti hormati para ahli medis, kita mesti hormati para pemerintah yang menjaga kesejahteraan, keamanan supaya tidak ada penularan. Hormatilah, karena Roma 13 berkata, hormatilah pemerintah karena mereka juga hamba Allah yang menegakkan keadilan dan hukum. Tapi selama ini untuk kebaikan kita hormat, karena mereka tunduk pada Allah juga, dan Allah pakai mereka dan bekerja melalui mereka. Dan di bagian yang kita nggak mengerti, di Ulangan 29 ayat 29, bagian kita nggak ngerti, kita teriak sama Tuhan. Datang ke Tuhan, kita beri perhatian. Sekali-kali ini Tuhan mengizinkan situasi ini di mana kita beri perhatian kepada Tuhan. No other choice, no other way. Anda ingat pesan Tuhan melalui 2 Tawari 20, di mana Raja Yosafat akhirnya mendengar jawaban Tuhan. Setelah dia berserah, nyerah total, nggak bisa mikir lagi, nggak bisa ngomong, nggak bisa ada kekuatan, koneksi siapapun udah nggak bisa dikonek. Relasi siapapun habis, nggak ada yang bisa nolong. Anda pernah nggak ngalami kayak gitu? Di tengah-tengah musibah seperti ini, Anda kan tahu ya, saya juga tahu. Yang Anda berdagang, punya bisnis, pabrik atau restoran atau apapun tutup. Mungkin pembeli-pembeli stop karena si pembeli juga nggak ada saluran untuk menjual, nggak ada pembeli juga. Sehingga bisnis semua put into a hole. Akibatnya cash flow kita kena semuanya. Nah, pertanyaan kita, how we gonna, berapa lama kita punya kas ini bisa bikin kita bertahan hidup? Saya tahu, saya turut merasakan Anda nggak sendirian kok. And above all, bukan nggak sendirian karena gembalanya memahami, tapi di atas segala-galanya Tuhan bersama Anda. Saya tulis di artikel di Facebook, saya berkata, kekristenan itu nggak pernah menjaminkan hidup tanpa problema. Kekristenan itu tidak menjaminkan hidup tanpa masalah, tanpa kegelapan, tanpa putus asa, tanpa stres. No. Tapi kekristenan menjaminkan pada kita, we have a God
who is mindful towards us, who is watching over us. Bahkan He is watching over His word to quickly come to pass. Kita punya Allah yang memperhatikan firman-Nya biar cepat dia digenapi, Yeremia 1 ayat 12-17. Juga punya Allah yang memandang Anda detail one by one. Dari 9 planet, cuman 1 planet ada diisi manusia serupa gambar Dia. Itu Anda dan saya, kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. And Dia mindful. Daud aja berkata, saya bacain ya di Mazmur 8 ayat 3 dan 4. Dia yang membuat langit, Dia menjadi tempat Dia jalan. Langit kan tempat tahtanya, bumi itu tumpuan kakinya, bukan? Dia yang bikin galaksi, ratusan miliar bintang. Lihat ini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Si Daud dia sukanya di padang, jadi dia bisa ngeliat, bayangin bumi itu, terus langitnya di mana. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu. Anda bisa lihat langit sebentar kan, keluar sebentar ke jendela gitu. Itu buatan jari Tuhan loh. Berapa gedenya sih jari Tuhan ini? Dan bulan dan bintangnya Kau tempatkan, itu ditaruh, ditata di jalur-jalur lintas, di orbit-orbit yang sudah ditentukan Dia. Apakah manusia? So di Mazmur 8 ayat 4 dan 5 ya. Apa sih manusia sehingga Engkau mengingatnya? Kalau bahasa Inggrisnya, what is man that you are mindful? Kok masih mikirin kita sih? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkan kita? You even care for us. Now, umat Tuhan yang terkasih, sudah jelas Daud berkata, Daud alami soalnya. Aku ini diperhatikan Tuhan loh. Nyawa dia di ujung tombak, kapan aja bisa mati di ujung tombak bosnya. Nah sekarang kita nggak lihat ujung tombak manusia, kita lihat ujung tombak COVID-19, saudara-saudara. Dan Daud berseru di Mazmur 57, saya ulangi lagi. Saya kasih tema, praktek berada di dalam hadirat Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19. Daud ajarin saya ini, di ujung nyawanya, di ujung tombak. Have mercy on me, oh God. Kasihani aku dong Allah, ya Allah, kasihani aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran si COVID-19 ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Semakin tinggi, semakin ngeliat dong, semakin kelihatan kita posisinya kayak kondisi kita kayak apa. Kalau Allah di selevel sama kita, Dia susah ngeliat semuanya. Tapi karena Dia maha tinggi, maha mulia, dan di tempat yang paling tinggi, Dia bisa lihat ke bawah, what is going on dengan Anda, dengan saya, dengan keluarga saya. Every detail, Dia tahu di mana Anda berada. Sampai perasaanmu aja dia rasa. Karena di Filipi 2 ayat 5 dia berkata, hendaklah kalau kita berkumpul bersama-sama pakai pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Berarti perasaan kita pun dia perhatiin sampai disuruh ganti. Dan dia berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Allah akan selesaikan COVID-19 bagi kita jika Anda let go of control, lepaskan kendali Anda. Mau diapain di COVID-19, mesti begini, and let God, izinkan Allah. Waktu Anda bersembunyi di dalam naungan sayap-Nya, Anda berlindung di bawah kepak, saya ngomong katanya di bawah ketiak sayapnya Tuhan itu, you know what happened? Anda let go and let God. Biarin, lepasin kendalimu. Udah deh, mau pakai obat, mau pakai apa, let go and let God begin to protect you. Izinkan Allah mulai melindungi Anda. Izinkan Allah mulai sembunyiin Anda. Nah, karena Daud berkata, dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung. Jadi
Yesus pun, ini mengingatkan saya ke Matius 23 kalau nggak salah ya, di mana Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, kamu kok nolak aku sih? Kamu tahu nggak, kamu tuh akan dihancurin loh sama pemerintahan musuhmu loh. Namun kamu itu seperti induk ayam yang anak-anaknya itu pada lari semua dan nggak mau deket sama induk ayamnya dan tercerai-berai. Ada foto yang saya mau tayangkan yang Anda harus lihat. 2 foto ya, satu induk ayam betina, satu lagi angsa. Bagus sekali fotonya. Dan ada satu lagi saya ketemu lagi di sosial medianya deputy kita. Ada fotografer, foto burung sedang berdiri di batang pohon. Di bawah sayapnya ngumpet 2 burung kecil. What an amazing photo. Nah, Yesus itu melihat umatnya yang gak mau percaya dia dan menolak dia dan gak mau kasih perhatian sama dia sama sekali. You know? Padahal dia perhatiin sekali sampai dia nangis. Dia nangis total. Dan dia berkata, Matius 23:37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu nggak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Karena kalau nggak mau rumah tanggamu jadi sunyi, biar dirumahkan, biar social distancing. Tapi kalau nggak mau berlindung dalam naungan yang maha tinggi, rumahmu akan sunyi. So, sunyi karena semuanya marah, ketakutan, parno. Orang kalau ketakutan tuh marah-marah bawaannya, tinggi aja suaranya. Kalau aja ngomong, apa? Anda gini-gini, nanti gini gimana? Atau diam sama sekali nggak mau ngomong, perang dingin. Kalau udah kayak gitu, Anda menjadi orang Kristen yang nggak proses emosimu. Anda menjadi orang kudus Tuhan yang bocor. Anda nggak ada roh hadirat Tuhan, nggak ada kasih Kristus, nggak ada kasih agape, Anda nggak ada urapan, you on your own. Yang ada cuma dagingmu, emosimu, egomu. Perang itu di rumah itu, sepi nanti rumahnya loh, nggak bisa doa loh. Namun Yesus gambarin di sini jelas sekali apa yang Daud katakan di Mazmur 57 ayat 2. Aku tuh Tuhan, aku tuh seperti induk ayam. Kalau mendengar suara mengerikan, langsung anaknya itu langsung lari ke induknya. Dan langsung induknya tuh buka sayapnya, terus dibengkokin gini, dirangkul, dan anaknya semua disekep di dalam bulu-bulu sayapnya itu. Yang mereka lihat cuma bulu mamanya, induk ayamnya. Nggak lihat musuh yang besar, nggak melihat yang lain, hanya melihat induk mamanya. Di situ mereka aman dan tentram. Kayak Yosafat berkata, aku nggak tahu mesti ngapain, tapi mataku tertuju padamu. Yang kelihatan cuma sayap induknya. Daud pun berkata di Mazmur 57 ayat 2, tentu sama dengan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang berdiam dalam lindungan yang maha kuasa dan berdiam, bersembunyi dalam naungan kepak sayapnya. Ambil posisi ini, dijamin. Walau 1000 sebelah kananmu jatuh, 10.000 meninggal kiri kanan, nggak ada satu tulah yang masuk ke kemahmu, nggak bisa nyentuh Anda, karena mereka mesti nyentuh induk ayam dulu, baru menyentuh anak-anaknya. Kita kan anak-anak Tuhan semua, kita yang ditebus oleh domba Allah itu. Dan Daud berkata di Mazmur 57, sebagai penutupnya, saya mau kasih tahu pada Anda, saya mau kuatkan Anda. Tempat yang paling aman, you pay attention to dwell, to be with Jesus. Keluar dari keramaian di keluargamu, make time, set time selama di rumah terus ini. 24 jam per hari, 8 jam tidur. Anda punya 16 jam, set time. Seperti Daud 7 kali sehari, Daniel 3 kali sehari. Di mana dia bersembunyi dalam kepak naungannya Allah. Sampai kapan kita? Ya kita sih nggak kalau sudah aman tentram di naungan sayap Tuhan, kita nggak peduli, udah anget di situ, udah tenang, damai, sukacita, nggak kerasa ada problem di luar. Sampai induknya melihat kiri kanan berkata, aman,
boleh keluar. Main-main lagi nak. Induknya yang tahu, Tuhan yang tahu. Dan saya suka sekali Daud berkata, aku terus berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Saudara-saudara, saya diberkati sekali dengan buku ini. Dan ada buku lain lagi yang tersedia di Life Bookstore yang mengajarkan pada Anda mengenai solitude and silence, untuk Anda bisa berdiam diri dan ke tempat yang sunyi untuk berdiam diri. Itu bukan keharusan, itu bukan program orang Kristen, peraturan. No, it's an invitation, undangan. Tuhan undang. Apa sih doa sebetulnya Anda mau tahu? Kita memberi perhatian kepada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita slow down, tempo pikiran kita dipelankan, diperlambat untuk stop dan berdiam diri. Suara luar dalam stop, supaya suara sepoi-sepoi bahasa Tuhan kedengaran waktu datang. Dan dia berbicara, jangan cemas, jangan takut, aku yang selesaikan semua ini. Sampai berlalu masalah ini, kamu aman di dalam proteksi kepak sayapku. Dari ruang gembala Gereja Generasi Apostolik, saya mau ucapkan terima kasih untuk Anda mau praktek apa yang dibagikan. Karena saya juga mesti lakukan yang sama. Saya dan semua tim kepemimpinan Gereja Generasi Apostolik kita yang sehat, kita nggak main-main, nggak liburan. Kita berpikir belajar, kita mesti gimana ya supaya Tuhan diizinkan kita untuk berperang bagi kita dan selesaikan semuanya bagi kita, sementara kita dilindungi dalam naungan sayapnya. Kita semua belajar baca buku dan praktek. We are standing in the gap untuk semua saudara kita yang sedang mengalami peperangan maut dengan maut, antara hidup dan mati, antara bisnis yang bangkit atau ditutup. We are standing in the gap for you. Kami berdiri bangun tembok bagi Anda. Anda nggak sendirian. We love you. We pray for you. Jangan lupa kontak nomor WhatsApp dari toko buku kami. Miliki buku mengenai berdiam di kaki Tuhan, berdoa, belajar latih mendengar suara Tuhan dari Patricia King, Jim Goll. Semua buku itu berharga saat seperti ini. Dari Pastor Indri Gotama, Tuhan memberkati.